Selamat sore, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta di surga, kami berterima kasih untuk hari ini dan kesempatan kami boleh mengerti mengenai sejarah daripada gerakan Reform Injili. Kami bersyukur untuk orang yang Tuhan pakai dan bagaimana gerakan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, baik kami di Cikarang maupun di tempat yang lain. Bukalah hati kami kepada firman dan berikanlah kami pengertian. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya tanya saudara ya, mungkin beberapa yang saya kenal saya bisa tanya, tapi saudara bisa ngobrol. Kenapa saudara ada di Gereja Reform Injili Indonesia? Kenapa saudara ada di GRII? Ya di mana saja sih ya, mau di pusat atau di Cikarang, kenapa? Bisa ngobrol-ngobrol dengan sebelah-sebelah. Ya, Ibu Vera bisa ke belakang, Ibu Eka bisa ke depan ngobrolnya. Kenapa saudara ada di GRII? Kenapa? Mungkin Pak Fris bisa ke depan. Dia gak sungkan, saya udah kenal lama. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, kalau saya jujur sama istri baru mengenal Gereja Reform. Waktu itu istri saya masih belajar mengenai pengajaran Dr. Stephen Tong itu di Granada ya. Tapi sayangnya belum, karena kita memang keturunan orang Batak ya, tidak boleh jauh dari HKBP. Nah, sewaktu kita berkeluarga, kebetulan jujur juga saya diuji dalam iman saya, ketemu Ibu Maria, sampai saya dikatakan, kamu harus berhenti dari kerja, kalau enggak kau akan berdosa terus-terusan. Itu waktu itu di ultimatum, sehingga saya berubah. Makanya saya mau hidup sesuai apa yang diajarkan Ibu Maria. Terus kami ke Kampus Emas ya Bu ya. Nah, Kampus Emas saya jujur sama Bu, saya kalau di situ kayaknya terlalu rame deh. Ya udah kamu ke Karawaci aja deh. Nah, sejak saat itulah saya 2005 apa 2006 saya di Karawaci. Sampai? Sampai sebelum Covid lah. 2020. Iya, sampai itu. Karena jujur Ibu Maria juga bilang kamu ke gereja terus kayak tamu, ya udah ikut kegiatan di sana. Orang tua nggak kasih izin karena kebetulan Bapak salah satu pendiri HKBP. Jadi kita diam-diam gimana bicara sama Pak Agus sama itu. Ya udah, kau tentukan kau mau terus belajar di sini atau bagaimana. Ya kami ingin belajar di sini, kami ingin bertumbuh di sini, tetapi ada halangan lah yang memang darahnya orang Batak nggak boleh lepas dari buntut yang itu ya. Ya kami diam-diam minta izin sama Gembala Sidang di Karawaci untuk bisa diterima menjadi Jemaat Karawaci. Nah, jadi dari situ saya juga banyak belajar. Terlebih lagi sewaktu kita belajar itu juga dikagetkan sama sikap anak kami. Mami, kita itu mesti PA. Kalau cuman ke gereja aja nggak ada gunanya. Waduh, itu tersentak hati kami. Bagaimana mungkin ya anak sekecil ini bisa ngomong seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan rumah kita di Bekasi, saya kerja di Sunter, beribadah di Karawaci. Setiap hari Jumat harus ikut PA. Bagaimana caranya ya? Sedangkan kita nggak punya kendaraan. Jadi perjuangannya nggak mudah Bapak Ibu. Anak saya ada 2, titip-titipan dari saudara-saudara dikasih Tuhan, totalnya 5, tambah lagi 2, 7. Naik taksi nggak ada yang muat Bapak Ibu. Semua tukang taksi sering protes, tapi ya pangku-pangkuan mereka terima setiap hari Jumat. Saya juga ketemu Pak Tama itu suka diketahui, ini gimana caranya ya supaya bisa. Nah itulah perjuangan kami mau belajar firman Tuhan di Karawaci. Puji syukur anak-anak diajar sama Bu Maria, Pak Agus dan hamba Tuhan yang lain. Dan kami bersyukur boleh diubahkan kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih.
Kalau saya boleh simpulkan, kenapa dari HKBP ke GRII ya? Itu karena pengajaran. Ya. Jadi kalau yang pingin belajar, biasanya mereka ke GRII ya. Tapi kalau yang pingin persekutuan, mereka ke gereja yang lain. Ya. Sekarang kita masuk saudara ya kepada gerakan sejarah. Gerakan sejarah itu namanya historical movement. Di dalam gerakan sejarah, itu selalu Tuhan pakai orang. Tuhan pernah memakai Martin Luther. Istilahnya merobohkan sistem pemikiran Katolik, ya. Makanya di dalam Reform kan keluar ada sola gratia. Karena bagi Katolik keselamatan itu nggak cuma percaya Yesus plus salah satu perbuatan baik gitu ya. Macam-macam saudara. Jadi betul-betul begitu dikeluarkan yang namanya sola, itu betul-betul langsung kontras dengan pemikiran Katolik. Lalu solus Christus. Bagi Katolik nggak cuma Kristus, perlu ada Bunda Maria gitu kan. Jadi itu betul-betul satu slogan yang luar biasa saudara ya. Dan Tuhan pernah memakai Martin Luther untuk merobohkan ya pemahaman Katolik yang salah. Dan untuk menegakkan pemahaman Reform, Tuhan pakai Johannes Calvin. Jadi di dalam sejarah ini saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, itu gereja diteruskan itu melalui para rasul. Saudara mengerti istilahnya rasul ya. Rasul itu apostles. Itu disebut adalah the sent one, orang yang diutus. Jadi setelah mereka meninggal dunia, nggak ada tuh yang namanya Rasul Yohanes Putra Tama Kamuri, nggak ada saudara. Paling disebut mereka adalah orang-orang yang dipanggil melayani Tuhan sebagai pendeta, penginjil gitu ya. Itu yang namanya Rasul tuh nggak boleh lepas daripada yang betul-betul menjadi murid, yang menjadi eyewitness, saksi. Saksi daripada pelayanan Kristus, daripada kematiannya, kebangkitan itu Rasul. Jadi mereka betul-betul eyewitness. Maka posisi Rasul di dalam PB itu lebih kuat daripada Nabi di dalam PL. Karena Nabi menubuatkan Yesus yang akan datang. Rasul ini menyaksikan pengenapannya. Jadi kalau kita baca PB, kita nggak ngerti PL, kita bingung kok tiba-tiba ada begini. Padahal ini semua adalah pengenapan dari PL. Waktu kita baca PL, kita nggak mengerti ini endingnya kemana. Mesti ada babak yang baru, yaitu dalam PB. Ya. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai, saudara, di dalam gerakan sejarah. Karena sejarah namanya kan history. Itu adalah his story. Jadi sejarah itu di tangan Tuhan, saudara. Nah karena Tuhan di dalam hatinya ini ya, untuk menebus, menyelamatkan kita, maka kita melihat di dalam sejarah, saya lagi mengajar kelas Kamis kan ya, ini mengenai orang-orang beriman nih sampai Ibrani 11. Saudara melihat Kristus itu bukan cuma di PB, termasuk di dalam PL. Bagaimana mereka bisa mengerti Kristus di dalam PL? Biasanya kita kalau baca kitab Musa sampai kepada bilangan kita stop. Karena banyak banget kan, berapa ribu tentara lah, berapa yang pria, yang wanita, terus kita udah ditutup ya, kita nggak baca lagi. Saudara mesti mengerti di dalam kitab Musa itu ada berita mengenai Kristus, bahkan di dalam kitab Kejadian. Nah sangat penting untuk kita belajar teologi ya, untuk kita bisa mempunyai pengertian, punya kacamata untuk melihat. Baru di situ iman kita dibangun bukan cuma dari satu cerita kepada cerita lain, saudara. Demikian juga di dalam sejarah kita melihat bagaimana Tuhan memimpin orang-orang yang dikasihi, di mana dia mati untuk kita, orang-orang yang dia tebus. Itu Tuhan berikan mereka itu untuk sementara di dunia itu ada gereja, saudara. Jadi kita ini dikumpulkan sementara di sini sebelum kita pulang ke sana, rumah yang tetap kan di sana. Makanya ada gereja. Dan kita mengerti gereja itu bukannya usaha dari ketua sinode, saudara. Inisiatif untuk betul-betul membangun gereja itu dari isi hati Tuhan. Jadi yang menjadi bos di gereja ini bukan majelis, atau diaken, atau pendeta. Tuhan. Saudara mesti ngerti konsepnya dulu ya, supaya saudara di dalam gereja itu nggak baku hantam, baku berebut kekuasaan, kedudukan ya. Saudara di dalam gereja itu kita melihat pekerjaan Tuhan. Nah untuk sementara saudara dan saya yang diselamatkan, maka kita ditaruh di dalam satu kelompok jemaat untuk digembalakan. Nah pengertian teologi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan zaman. Jadi begini saudara ya, secara keberadaan gereja, kalau saya gambar gereja, saya gambar gedung ya. Sebetulnya gereja bukan gedung, gereja itu adalah orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita melihat institusi yang namanya gereja ini saudara, sepanjang zaman. Yang namanya gereja sepanjang zaman itu mendapat tantangan di dalam itu yang namanya bidat. Ajaran sesat. Dari luar dihantam dengan filsafat.
Jadi kalau saudara dan saya sekarang adalah gereja, umat Tuhan kan. Bagaimana supaya kita nggak jadi menyeleweng ke sini? Kita bukan cuma ikut PA wanita atau lansia, ikut PA pemuda. Kita mesti mengerti Alkitab dari segi teologi ya. Kalau enggak saudara, ini akan bisa menggoncangkan saudara. Kalau orang saksi Yehova datang ke rumah saudara, mereka punya pengertian Alkitab lebih hebat dari saudara dan saya. Dan saudara nggak ngerti kerangkanya, pasti kemakan. Dia nggak akan masuk ke rumah-rumah yang depannya ada orang sembahyang gitu, nggak bakalan saudara. Dia masuk ke rumah yang akulah gembala yang baik, nah ini Kristen nih. Saudara pasti kemakan. Kita nggak ngerti dan kita nggak serajin mereka di dalam membaca Alkitab. Mereka langsung putar balik. Apalagi konsep Kristus. Saudara bayangkan ya, sepanjang sejarah konsep Allah Tritunggal itu diselewengkan oleh ini. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli, di dalam kita sebutkan setiap minggu, ketiga. Ya, kita lihat ya. Kita lihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu pasti kita sebut. Itu adalah our confession of faith. We believe. Jadi kita sampaikan itu setelah firman. Yang kami percaya adalah ini. Ini saudara bidat, ini bermain di dalam pengertian Allah Tritunggal. Dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pengertian Kristus ini sudah digoncangkan dari abad pertama dan kedua dengan pengertian namanya Gnosticism. Dan pengertian Kristus yang digoncangkan sekarang masuk ke dalam saksi Yehova. Kristus itu bukannya Tuhan. Ya, kalau saya bahas teologi jadi panjang sekali saudara ya. Ini sebagai satu gambaran. Jadi yang namanya GRI Cikarang, GRI Karawaci ya, sepanjang zaman serangannya ini. Ini di mana? Ini di dalam. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, entah itu namanya majelis atau diaken, itu bukan cuma aktivis yang aktif di dalam bidangnya pengembalaan atau penginjilan atau pengajaran, mengerti firman. Itu dasar. Nah, di dalam perjanjian lama yang disebut gereja itu adalah Israel, saudara. Di dalam perjanjian baru kita melihat gereja itu adalah saudara dan saya. Apa bedanya PL sama PB? Apa bedanya perjanjian lama itu gereja itu Israel dan perjanjian baru gereja itu bersifat universal? Kalau orang yang bukan Israel mau masuk ke dalam Judaisme, itu mereka harus masuk, ada baptisan untuk masuk ke dalam bangsa Yahudi. Tetapi di dalam perjanjian baru yang boleh menerima Kristus itu boleh bangsa apa saja. Bukan menjadi Israel, saudara. Ya. Nah, saya ajak saudara supaya kita cepat karena waktunya kan nggak terlalu panjang. Saya ajak saudara untuk mengerti konsep gereja di dalam perjanjian baru. Kita baca dari Matius pasal yang ke-16. Matius 16 kita akan baca ayat 13 dan seterusnya secara bergantian. Ayat 13 dibaca oleh yang pria ya. Matius 16 ayat 13. 1, 2, 3. Ayat 14 yang wanita. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. 15. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pria? Sampai di sini ya, saya bukan mau eksposisi bagian ini, saya ingin saudara memahami. Gereja itu didirikan oleh Kristus. Dan dasar gereja itu adalah Kristus. Nah, ini konsep kristologi. Maka di sini dikatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus, engkau dapat mengatakan siapakah Yesus dengan pengertian yang benar. Dari mana pengertian itu? Coba saudara baca sama-sama ayat yang ke-17. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari mana Petrus tahu? Petrus tidak pernah ikut PA di Cikarang, tidak pernah ikut speak, ya. Petrus tidak pernah baca buku teologi, belum pernah masuk sekolah atau seminari, belum pernah. Semua menjawab apa? Menurut orang lain engkau adalah Yohanes Pembaptis,
salah satu daripada nabi. Sekarang Yesus tanya, 12 ya, menurut kamu. Nah, Petrus berdiri sebagai satu spokesman, juru bicara. Menurut kamu siapa? Dia langsung jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia betul-betul berbicara duinato daripada Kristus. Yesus adalah manusia sejati, Yesus adalah Allah yang sejati. Jawabannya apa? Perkataanmu benar, berbahagialah engkau. Tetapi dari mana pengertian itu? Pengertian untuk mengerti Kristus dengan benar itu adalah wahyu Allah secara khusus. Di sini, coba baca sekali lagi ayat 17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan kalau Bapa di surga tidak menyatakan kepada saudara dan saya, ya, siapakah dia? Allah menyatakan diri mengenai siapakah dia untuk kita bisa mengenal, itu tidak lepas dari dua hal ini. Dia menyatakan diri kepada kita secara tertulis melalui Alkitab, secara pribadi melalui Kristus. Itu disebut apa? Wahyu khusus. Jadi di luar itu tidak ada pengertian itu. Dan itu daripada Bapa dikatakan. Waktu itu kan Petrus gak ada buku-buku sistematik teologi, saudara. Langsung dia tanya. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi satu kunci. Bukan cuma membuat saudara dan saya boleh menjadi orang Kristen. Tapi saudara mengerti gereja itu dari mana. Sekarang ayat yang ke-18, saudara. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasai. Saya tanya saudara, gereja itu berapa lama berada di dunia? Kalau gereja itu bukan gedung ya, tapi adalah manusia. Berapa lama ada di dunia menurut Ibu Ida? Gereja itu bersifat apa? Kekal. Maksudnya siapa saudara? Orang yang percaya. Jadi kalau saudara mengerti hal ini ya, saudara nggak akan melayani di gereja itu sembarangan. Di sini dikatakan apa? Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Petrus itu bukan batu karang yang besar. Yang namanya batu karang itu adalah Kristus. Masih ingat waktu Musa disuruh pukul batu, keluarlah air. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi gereja didirikan di atas apa? Di atas pengorbanan Kristus. Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Jadi kalau kita bergereja, kita mengerti gak yang kita percaya? Oh iya, karena saya keturunan Kristen dari HKBP, dari GPIB, dari mana gitu ya. Kita harus mempunyai pengertian secara pribadi. Yang you percaya itu siapa? Jadi kalau kita mengatakan kita beriman sebagai orang Kristen, kita mesti punya pengertian dua. Whom do you believe? Siapa yang kau percaya? Ini pertanyaan Yesus loh. Menurut kamu aku siapa? Ya langsung tanya pribadi. Bukan menurut orang lain, you. Waduh, itu pertanyaan secara pribadi. Kita nggak bisa bilang, iya Yesus itu Tuhan menurut Stephen Tong. Sekarang you. Gitu, pribadi. Yang kedua yang harus kita betul-betul pahami sebagai orang yang sudah bergereja di sini, itu apa yang kita percaya. What you believe. 2 poin. Kalau iya saya ke gereja karena saya ikut papa saya ikut misalnya suami saya, itu bukan konsep iman saudara. Karena iman itu adalah yang pertama adalah betul-betul pengenalan pribadi. Maka dia tanya, menurut kamu aku ini siapa? Pribadi loh itu. Who am I? Langsung dia jawab, you are the Messiah, the Son of the living God. Dia katakan, berbahagialah engkau Petrus, sebab yang menyatakan itu adalah Bapakku. Nah, saudara lihat ya. The Father revealed the Son, ingat ya. Jadi Bapa menyatakan anak yang membawa kita kepada Bapa, dan yang mewahyukan firman Tuhan itu adalah Allah Roh Kudus. Kalau konsepnya Kristus itu salah dimengerti karena pengaruh daripada filsafat, saudara tidak akan bisa mempunyai iman yang benar. Karena yang membawa kita kepada Allah Bapa itu adalah Kristus. No one comes to the Father but by me. Iya kan? Lalu yang membawa kita kepada Kristus siapa? Allah Roh Kudus. Karena dia yang melahirbarukan kita dan membawa kita kepada pertobatan. Dan dia membawa kita kepada Kristus. Jadi ini 3 poin ini saudara Tritunggal ini sangat penting. Jadi yang menjadi dasar gereja itu adalah apa? Kristus. Karena Kristus yang menebus, Kristus yang menyelamatkan kita. Maka berita mengenai pertobatan, pengampunan dosa di dalam Kristus akan dimulai dari Yerusalem.
Itu pada hari Pentakosta. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi selama saudara dan saya hidup sebagai orang percaya, tidak pernah stop dari kita belajar untuk mengenal yang kita percaya. Itu pembelajarannya bukan seminggu sekali, saudara. Untuk kita secara pribadi ya, kita harus terus membangun satu pengenalan, karena ini relasi. Jadi beda antara kita beragama dengan kita beriman sebagai orang yang percaya. Karena saya tahu apa yang saya percaya. Nah, pengertian ini saudara, setiap zaman ya, namanya zeitgeist, setiap zaman, ini selalu melawan. Jadi musuhnya ada dua. Saudara jangan santai-santai sebagai orang Kristen. Yang dari dalam ini, yang dari luar ini. Sekarang anak-anak muda punya pemikiran apa? Yang namanya YOLO. You only live once. Iya kan? Lalu dalam kehidupan kita sebagai anak muda apa yang penting? Kita menikmati seluruh kenikmatan secara fisik. Itu kan filsafat. Kalau saudara nggak punya fondasi yang kuat, ini masuk. Kalau gereja sudah dimasuki oleh filsafat, gereja sudah menjadi kompromi. Jadi gereja itu bukan lagi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di mana di dalam gereja, firman-Nya disampaikan, pengertian mengenai Kristus itu diberikan. Di situ manusia semakin hari semakin mengalami namanya transformasi. Yang paling penting, nomor satu di sini saya, para hamba Tuhan dan para pelayan. Ini harus paham. Nomor satu, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pembina remaja, pemuda, yang besuk, yang penginjilan. Sini. Itu di dalam. Ya. Dan pengaruh dari luar, ini nih, pengaruh dari ini saudara ya. Sekarang mainnya di mana? Di medsos. Mainnya di medsos. Dan arusnya itu sangat kuat. Saudara dan saya menyadari bahwa kita ini hidup, ya, ada dua bagian. Apakah kita berdiri di kolam, entah kolam ikan atau kolam renang, atau saudara berdiri di atas sungai yang ada arus. Menurut Ibu Ida, manusia berdiri di mana? Arus ya. Siapa yang hebat bisa melawan arus? Masih ingat anaknya Ridwan Kamil berenang di sungai di Swiss, itu sungainya sungai yang tenang. Betul kan? Berapa hari kemudian baru ketemu jenazahnya. Saudara yang hebat bagaimanapun, ya, termasuk ahli berenang, juara olimpiade, saudara nggak akan bisa melawan arus. Oke? Arus dunia masuk dari sini. Bayangkan kalau saudara dan anak-anak saudara nggak mempunyai fondasi yang kuat. Satu-satunya fondasi yang tidak mungkin ke bawah arus itu adalah Kristus. Jadi saudara jangan heran kalau anak-anak kecil sekolah minggu manis-manis, remaja ikut NRITC, udah selesai kuliah, dia LGBT. Ini. Selama dia kebaktian, selama dia aktif, dia tidak punya fondasi. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, di atas batu karang ini aku akan membangun gereja. Nah sekarang saya masuk ya ke dalam gerakan Reform Injili. Saudara kan ada di GRII. Yang namanya gerakan Reform Injili itu namanya historical movement. Oke. Saudara mengerti istilah reform? Reform artinya apa? Yang bisa aja angkat tangan. Nah kalau saya tunjuk saudara nggak bisa, malu ya. Yang bisa angkat tangan. Iya, reform artinya apa? Kembali pada kebenaran. Kembali kepada kebenaran ya. Maksudnya kembali kepada firman. Paham ya? Oke. Kalau Injili? Kalau Injil itu apa? Yang melaksanakan amanat agung. Yang memberitakan Injil. Oke. Jadi reform Injili ini berbicara mengenai doktrin, ini berbicara mengenai semangat, ya. Ini adalah doktrin. Apa sih doktrin? Menurut Eka, Ibu Eka, doktrin itu apa? Prinsip dasar yang kuat. Pengajaran, prinsip dasar ya. Ini semangat. Setelah gerakan reform, ingat ya, gerakan reform adalah historical movement. Tuhan bangkitkan siapa? Para reformator. Maka ada gereja reform. Sampai sekarang umurnya sudah kira-kira 500 tahun. Jadi yang namanya reform itu bukannya baru saudara didirikan oleh Stephen Tong, enggak.
Yang namanya kembali kepada firman Tuhan itu dari zaman para rasul sebetulnya. Cuma itu dikumandangkan kembali oleh para reformator untuk kembali kepada Alkitab. Jadi gerakan reform itu menjadi satu historical movement yang motivasinya paling murni. Sebab para teolog mempunyai hati membawa zaman, ingat zaman ya, itu kembali kepada Alkitab. Pada saat itu Katolik di dalam masa-masa yang namanya adalah kegelapan yang luar biasa. Dari abad 4 sampai 11. Luar biasa. Lalu masuk puncaknya itu ke abad 15. Jadi kalau saudara melihat Katolik, sini ya. Siapa yang tahu artinya Katolik? Katolik artinya apa? Yang tahu angkat tangan. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan bahasa Inggrisnya apa? I believe in a holy Catholic church. What is Catholic? Universal. Saudara tahu? Katolik itu artinya universal. Jadi kalau kita bilang I believe in a holy Catholic church, aku percaya kepada gereja yang kudus dan ini universal artinya. Kalau yang sekarang ada di Indonesia dan di dunia namanya apa? Katolik Roma. Roman Catholic. Kalau istilah ini artinya apa? Artinya apa ini? Ini protes Katolik ya? Bukan kan? Kalau pro artinya apa? Untuk testimonio, kesaksian. Jadi gereja Protestan menyaksikan apa? Injil. Jadi kalau saudara pergi ke gereja Katolik yang di dekat lapangan Banteng, itu 24 jam buka pintu. Karena orang Katolik kalau lihat gereja mereka berdoa. Tapi kalau saudara ke GRII, Katedral Mesias dikunci. Kenapa dikunci? Karena setelah kita berbakti, kita diutus untuk bersaksi bagi Kristus. Ini bukan protes Katolik. Ini pro untuk testimonio, artinya testimony, ya, untuk kesaksian. Menyaksikan apa? Menyaksikan Injil. Ini bukan ngelawan Katolik, bukan. Tetapi istilah lain di Amerika namanya Presbyterian. Istilah Presbyterian dari mana? Dari presbyteros. Presbyteros itu artinya the government of the church. Yang govern the church itu adalah para diaken dan diakones. Hamba Tuhan ini sebagai apa? Pokoknya kalau ada firman yang hamba Tuhan sampaikan, yang lain-lain nggak ikut. Di reform yang memimpin semuanya itu hamba Tuhan. Ya, kalau saudara pergi ke GKI enggak. Jadi kalau rapat yang pimpin siapa? Ketua majelis. Nanti mereka ada rencana ini, rencana itu. Ya kamu isi ya khotbah di sini, di retret di mana. Hamba Tuhan yang nggak ikut itu. Itu namanya the government of the church. Namanya Presbyterian. Ya. Tapi konsepnya adalah ini sebetulnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk, saudara. Karena kekacauan yang terjadi setelah reformasi, ya, dengan filsafat nih, selalu berbarengan ya, dengan filsafat. Saudara, filsafat masuk ke gereja itu mempengaruhi gereja. Sekarang filsafat yang masuk ke gereja-gereja di barat itu LGBT, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan tuh nggak boleh menolak untuk memberkati pernikahan yang sejenis. Saudara lihat, itu masuk. Maka gereja itu sudah tidak lagi ada kebenaran yang bisa disampaikan. Kenapa? Karena sudah mengikuti dunia. Jadi pada waktu kita melihat pergerakan di dalam sejarah, saudara mesti melihat pergerakan di sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua, sudah agak tenang, sudah agak aman, maka Eropa Timur itu masuk ke dalam komunis. Lalu Eropa Barat itu masuk ke dalam sekularisme. Ingat ya, komunis berarti filsafat ya. Sekularisme berarti filsafat kan? Ini mempengaruhi gereja, saudara. Jadi di gereja ini mesti ada pengertian firman yang kuat, ya. Bukan cuma dari mimbar, ya orang-orang itu mesti belajar. Kalau enggak, filsafat itu akan merubah cara berpikir saudara. Saudara Kristen, tapi cara berpikirnya setuju LGBT, malah pelaksanaan LGBT. Kenapa? Karena filsafat lebih masuk kepada pemikiran saudara. Karena saudara nggak mengerti konsep apa? Konsep image of God nggak mengerti. Lalu tujuan manusia dicipta untuk apa kita nggak mengerti. Jadi kita mengikuti arus. Kita nggak boleh menolak. Kita harus mengasihi. Kita harus menerima. Kita harus memberkati ya. Saudara sudah masuk. Berarti apa? Kenapa bisa berubah? Karena pengertian firman itu tidak ada. Oke. Lalu yang namanya Amerika itu masuk kepada pemahaman liberalisme.
Di dalam liberalisme atau teologi modern, mereka percaya bahwa yang namanya Alkitab, cari pandang Alkitab ya, mereka melihat segala sesuatu yang bersifat supranatural, itu mereka tidak terima. Mulai dari Maria dikandung, Yesus dikandung oleh Maria, nanti orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, segala sesuatu yang mujizat dan supranatural mereka tidak terima. Jadi mereka tetap ada kebaktian. Yang diutamakan itu adalah bagaimana orang Kristen mempunyai moral seperti Kristus. Itu mulai abad 19. Ya, ini Amerika. Sekali lagi saudara, Eropa Timur masuk kepada komunisme. Eropa Barat masuk kepada sekularisme. Amerika masuk kepada yang namanya liberalisme. Ini menjadi tolak ukur ya. Di Asia, orang-orang Kristennya masih tidur. Tuhan sudah membangkitkan orang-orang seperti Andrew G. Johnson tahun 1901 mereka lahir. Sama tahunnya saudara. Mereka mengadakan KKR ya di Asia khususnya Singapura, Malaysia, di Indonesia. Maka terjadilah kebangunan-kebangunan Injili itu di gereja-gereja Injili di Indonesia saudara. Ada GKA Gloria di Surabaya, ada Gereja Kristus di Jakarta ya. Banyak. GKI juga terpecah. GKI yang Injili dengan GKI yang di bawah Sinode yang itu beda. Kalau GKI yang lebih bersifat Injili atau namanya GKI di dalam klasis priangan. Artinya begini saudara, masih ada khotbah dalam bahasa Mandarin dan lulusan-lulusan yang mereka terima sebagai hamba Tuhan di GKI Jabar. Itu bukan hanya dari lulusan STT Jakarta, tetapi lulusan dari Saat yang agak Injili ya. Tetapi GKI yang lain, GPIB dan sebagainya mereka sudah terpengaruh dengan liberalisme. Paham saudara? Jadi pada waktu gerakan reform Injil ini diadakan, dunia ini di dalam arus itu dua. Yang ini masuk kepada yang namanya liberal, yang ini masuk kepada karismatik. Liberal mempunyai ibadah, tetapi di dalam ibadah ini tidak pernah ada penginjilan. Mereka ada Natal, mereka ada apa, tapi semua sebagai satu ritual, lama-lama ini kosong. Ini gerejanya kalau di Amerika namanya PCUSA. Lain dengan PCA, Presbyterian Church of America. Sebagian ini masih reform, ini sudah liberal. Ya, saudara melihat ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuat orang yang ke gereja itu cuma rutin lama-lama kering. Mereka pingin ya memberitakan Injil semangat, seperti jemaatnya di Cikarang semangat ya ke rumah sakit kemana. Masuk ke dalam gerakan yang namanya adalah Pentakosta, bukan Protestan ya, Pentakosta. Jadi orang Pentakosta itu kalau berdoa ya nangis saudara. Persekutuan doanya penuh nggak kayak kita di GRI. Kosong kalau persekutuan doanya. Mereka tuh kalau doa sungguh-sungguh. Pokoknya mereka kalau berdoa tuh sampai begitu sedih ya. Mendoakan mereka yang belum percaya, mereka sungguh-sungguh. Dan mereka itu door to door untuk PI. Nah orang Pentakosta. Mereka pingin ada satu semangat. Semangat mengasihi Tuhan tetapi mereka tidak mempunyai doktrin atau pengajaran yang cukup kuat. Jadi ini dimulai 1901 saudara. Ini Pentakosta ya. Ini berkembang menjadi ratusan juta. Karena mereka tidak mempunyai dasar doktrin yang kuat, mereka akhirnya menjadi karismatik. Menekankan mengenai karisma. Oke ya, ini abad 20 nih saudara. Oke. Nah, di sini penekanannya itu adalah mulai karismatik ya. Pertama adalah penekanan mengenai yang namanya bahasa lidah. Speaking in tongues. Yang kedua yang ditekankan mengenai kesembuhan. Yang ketiga itu mengenai mujizat-mujizat yang lain. Tandanya bahwa kamu mempunyai Roh Kudus pasti berbahasa ini. Dan kamu yang sudah betul-betul diselamatkan bisa berdoa untuk kesembuhan. Kalau nggak sembuh berarti kurang iman. Dan berbagai mujizat yang lain. Sampai pada tahun 2025, ini menjadi apa? Mega church. Dan yang namanya ini tidak pernah membangun gereja. Mereka pakai mall. Pakai apa? Pakai lobby dari Hilton Hotel. Ya, Grand Hyatt di Singapura pakai lobby. Mereka nggak membangun. Dan mereka mempengaruhi yang ini. Gereja Protestan, gereja ini, Presbyterian ini. Ya. Mereka mempengaruhi dari sini ke sini.
ini menjadi masa yang besar. Sekarang itu Mawar Sharon. Di bawah siapa? Philip Mantova. Saudara melihat hal ini. Jadi kalau orang yang nggak Kristen, mereka melihat apa? Oh, mereka berpikir Kristen itu yang begini, saudara. Dari pertama mereka berbahasa lidah, yang kedua mereka itu mulai jatuh-jatuh, yang ketiga mereka itu ketawa-ketawa, yang namanya Toronto Blessing ya, itu ada tahap-tahapannya. Dan sekarang yang mendunia adalah yang ini. Nah, melihat mengenai doktrin dan mengenai semangat Injili, setelah gerakan reform, ya, gerakan reform oleh Martin Luther dan teman-temannya ini semua, maka ada gereja reform. Salah satu gereja reform yang sangat kuat dulu ya, yang mendukung Calvin Seminary dan Calvin University, ini CRC. Christian Reformed Church. Oke. Ini reform banget. Jadi kalau hari Minggu mereka berbakti, sorenya mereka PA. Jadi seharian tuh mereka bisa ada di gereja. Habis kebaktian mereka bisa tanya jawab sama pendetanya ya, CRC. Doktrinnya kuat. Tetapi gereja ini tidak berkembang. Ini jemaat yang udah cukup lama ya. Berapa jemaatnya? 300. Kenapa? Karena yang menjadi jemaat itu adalah keturunan mereka. Mereka nggak pernah ya KKR siswa, atau mereka pergi ke KKR regional, mereka nggak pernah ada kapin, mereka nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah penginjilan. Tapi doktrinnya kuat. Oke. Lama-lama seperti apa kira-kira gereja tersebut? Doktrinnya kuat, kebaktiannya bagus, keturunan mereka juga dibaptis di gereja Christian Reformed Church, ini masih ada. Kalau di Belanda tuh Dutch Reformed Church. Ya. Kalau gereja itu doktrinnya kuat, akibatnya apa? Coba ngobrol-ngobrol dengan sebelah-sebelah deh. Kalau Ibu Eka jawabannya apa? Yeni? Masih. Hah? Kalau Ibu Ida? Gereja doktrinnya kuat, dampaknya apa? Doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin manusia, doktrin dosa, semua kuat. Oh itu Ibu Ida, Ibu Vera. Bu Vera. Apa ya? Ya mereka jadi di community begitu di society jadi aneh. Anehnya kenapa? Anehnya karena mereka strong sendiri gitu. Strong sendiri jadi aneh gitu. Iya, jadi aneh karena di society, maksudnya di masyarakat yang lain gitu, di masyarakat luas. Bukannya kalau doktrinnya kuat bagus? Bagus, mereka yang bagus, tapi mereka aja. Yang lainnya nggak bagus? Yang lainnya nggak bisa masuk karena mereka jadi semakin strong gitu. Akhirnya mereka nggak bisa masuk, nggak bisa melebur. Mungkin sulit ya. Kalau Pak Franky gimana Pak? Hah? Kan tadi pertanyaan Ibu gimana kalau gerejanya hanya kuat doktrin, Iya. ini kerjanya hanya berdebat doktrin aja, jadi nggak memikirkan kita di keluar. Jadi lama-lama orangnya gimana Pak? Fanatik. Penting itu. Gereja yang doktrinnya kuat, tidak memberitakan Injil, gerejanya itu akan mati. Saya nih suatu saat mati kan, lalu anak saya juga mati dong suatu saat, kan ini gereja reform juga ini terus mati. Terus siapa yang ini? Gak ada kan. Nah, pendeta Stephen Tong, orang yang Tuhan dibangkitkan di dalam sejarah, itu dia mempelajari sejarah. Yang kedua, dia itu menganalisa sejarah.
Dia melihat begini, gereja yang doktrinnya kuat seperti CRC nih contohnya ya, atau PCA ya. Amerika kan penduduknya sama kayak Indonesia, hampir 300 juta kan. Yang Kristen pasti banyak. Oke. Saudara melihat ini gereja nggak bertumbuh. Dari zaman kapan 300 berarti anak cucu 300 kan. Dan yang namanya PCA ini juga nggak bertumbuh. Saya pernah ke 10 Presbyterian Church ini di Philadelphia. Nggak bertumbuh. Kenapa? Mereka nggak penginjilan. Makanya Pak Tong minta setiap tahun mahasiswa dari Westminster Theological Seminary datang ke Jakarta ikut KKR regional. Stephen Tong bayarin tiketnya, tinggal di Indonesia, ke KKR-nya, ke Ambon, bisa Pak Ben bawa ke Ambon. Mereka nggak pernah punya satu pengalaman membagikan Injil. Mereka belajar teologi ya. Sampai Pak Tong katakan, waktu dia bicara ya di satu pertemuan reform waktu itu di Johannesburg, dia mengatakan begini, you Western people, you put theology in the freezer. Baru di situ si Lilbeck tuh, Peter Lilbeck baru sadar, wih orang ini ya somebody ya, dia berusaha tuding-tuding tuh bule-bule saudara. Baru setelah itu dibawa ke Indonesia, mulai itu si Lilbeck salaman, tadinya kan dia, siapa gitu orang Asia ya. Salaman, baru mulai menghargai. Begitu dia lihat, wah reform Injili ada yang begini gede sekali, kebaktian bisa berapa ribu. Mereka baru mulai agak sedikit rendah hati. Bahkan dari GRII itu yang menunjang Amerika punya seminari, berapa juta dolar. Yang kasih Indonesia. Mereka sampai kaget-kaget saudara. Jadi kalau kita menekankan ini tanpa ada penginjilan, berarti gereja itu suatu hari akan mati. Maksudnya orangnya akan mati. Iya kan? Apalagi sekarang pada nggak mau punya keturunan. Lebih banyak keturunannya orang-orang yang muslim. Iya kan? Nah Injil ini menjadi satu semangat. Jadi Pak Tong melihat. Kalau reform doktrinnya bagus. Tetapi Injilinya itu nggak ada. Ini gereja akan mati. Jadi di masterclass itu dia suka marah-marah Pak Tong. Siapa yang misalnya generasi kedua adalah kalian misalnya meneruskan reform Injili ya. Kalau kalian gak memberitakan Injil, mungkin gak ada masa depan ini bagi gereja reform Injili gitu maksudnya. Karena kalau tidak memberitakan Injil pasti mati kita. Walaupun doktrinnya kuat. Nah di sini dikatakan kalau kita mempunyai semangat menginjili, tetapi kita tidak mempunyai doktrin, ngobrol lagi ya, akibatnya apa coba? Karena kita bicara gerakan reform Injili kan. Kenapa reform Injili? Kalau gereja menekankan Injili. Pertama gereja Pentakosta. Sekarang udah dilebur menjadi gereja karismatik. Jemaatnya banyak gak? Banyak sekali saudara. Saudara tahu gak kalau yang di GPCC ya. Di mana tuh Kuningan ya. Itu kebaktian saudara jam 7. Jam 6 udah datang. Gak kayak kita ya terlambat. Udah mau khotbah atau khotbah udah selesai baru datang. Yang penting bisa kasih persembahan gitu ya. Kalau saya lihat di Singapura ada yang begitu. Jam 7 kebaktian, jam 6 sudah ngantri. Itu mesti pakai booking dulu. Dia mau kebaktian jam 9, jam 8 udah nunggu, udah berdiri saudara. Udah gak ada tuh kantong persembahan. Persembahannya di depan ada mesin ATM. Langsung cek, langsung masuk udah. Satu hari itu bisa berapa kali kebaktian. Itu ada di Jakarta, di Singapura juga ada yang begitu saudara. Gerejanya banyak. Akibatnya apa kira-kira? Cara ngobrol dengan sebelah-sebelah. Ibu Vera sampai 3 orang di depan ya. Dia sudah kumpulin pemuda-pemuda. Gimana kalau Injilnya kuat? Tapi nggak ada doktrin yang fondasinya kuat. Akibatnya apa? Ya akibatnya apa? Akibatnya apa? Siapa nama-nama pengurusnya selain Pak Franky sih, Bu Grace? Hah? Suryadi. Ya. Pak Denny saya udah ketemu di itu Kuiper Conference. Ya. Pak Denny lah, Pak Denny. Sudah ikut Kuiper Conference soalnya. Ya. Kalau gereja itu memberitakan Injil, tetapi nggak punya doktrin yang kuat,
Sebagai akibatnya itu apa? Satu, sesaat dasarnya nggak kuat dan lama-lama mungkin tidak akan bedanya dengan dunia yang tidak mengenal. Gereja yang menekankan penginjilan tanpa doktrin yang kuat, gerejanya menjadi lemah. Paham saudara? Kalau ada sesuatu ajaran masuk yang baru, mereka nggak mempunyai fondasi yang kuat, mereka akan limbung, dia akan ikut. Ya, gerejanya itu lemah. Kalau gereja doktrinnya kuat, seperti orang punya tulang belakang, tetapi nggak punya daging, nggak punya darah, nggak punya oksigen, yaitu seperti kerangka manusia yang jalan, itu mati. Jadi setelah Pak Tong mempelajari mengenai keadaan daripada kekristenan ya, setelah gerakan reformasi, banyak gereja-gereja reform menjadi gereja yang tidak bertumbuh. Masih ingat kalau saudara ikut ya, saya nggak tahu dari kalian punya pengurus, ada yang ikut nggak sidang sinode? Tahun yang kemarin ya, Desember, Pak Tong mengatakan apa? Menekankan mengenai kuantitas. Kita harus betul-betul merebut kuantitas. Karena kuantitas di tangan ini saudara, sekarang ini, di tangan mereka. Kita harus rebut kuantitas. Tetapi kalau kita rebut kuantitas dengan cara kita menginjili, mereka itu nggak nyambung. Orang lebih mau datang ke sini, karena kalau percaya Yesus tuh jadi kaya. Sakit jadi sembuh, ya, puji-pujiannya enak. Giliran reform lagunya hymn, mereka kayak mau mati. Nyanyinya mesti nadanya tepat, pianisnya juga mesti hebat. Kalau enggak kan jadi mendayu-dayu kan kita kan. Wah, itu udah jadi susah. Makanya sekarang ada gereja namanya Ramatik, Reform Karismatik. Mereka mau pujiannya itu adalah apa? Yang lagu-lagu penyembahan menurut mereka, tetapi khotbahnya itu adalah reform. Nah, saudara perhatikan di sini, kenapa Pak Tong menggabungkan ini gerakan reform Injili? Karena apa, saudara? Karena tanpa teologi yang kuat, kita nggak mempunyai fondasi yang kuat. Tanpa semangat Injili yang ada pada kita nggak akan berkembang. Jadi gereja yang tidak menginjili itu gereja yang akan bunuh diri. Paham, saudara? Jadi namanya gerejanya Gereja Reform Injili Indonesia. Setelah dia mempelajari sejarah, Pak Tong itu menganalisa sejarah. Yang ketiga, dia membuat sejarah baru. Jadi Indonesia dipengaruhi oleh reform bukan dari Belanda. Belanda membangun gereja, tetapi untuk orang Belanda. Tuh, di Medan Merdeka, GPIB. Satu lagi Sion yang ada di mana? Di dekat kota, dekat stasiun kota. Itu buat orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Bukan untuk penginjilan. Betul-betul reform Injili itu ya, itu dimulai oleh seorang yang digerakkan Tuhan. Karena beliau itu orang yang bukan cuma mempelajari, menganalisa, dan dia create a new history. Namanya adalah reform Injili. Nah sekarang mulai diakui itu. Maka yang namanya Kuiper Prize diberikan kepada Stephen Tong. Belum pernah ada orang Asia saudara dapat itu. Bukan masalah duitnya berapa ya. Dikasihkan $10.000. Pak Tong umumkan, ini saya kembalikan untuk Reform Seminary dan Reform University. Baru tadi Pak Ben cerita. Dikembalikan lagi Bu kepada kita. Karena nanti persis 150 tahun Abraham Kuyper diadakan di Michigan. Jadi paling tidak bisa ada 4 orang datang pakai uang itu katanya. Pak Tong belum tahu uang itu diterima lagi sama Pak Ben. Kalau tahu dia bisa marah lagi nanti. Jadi nanti perayaan mengenai Abraham Kuyper 150 years itu akan diadakan di Calvin Theological Seminary dan Calvin University. Itu di Michigan, saudara. Jadi diharapkan sih ada 4 yang datang. Nah, saudara melihat hal ini ya. Bagaimana sampai Barat bisa menghargai gerakan reform Injili. Itu bukan tanpa perjuangan. Karena kalau Belanda mendirikan gereja, menjadi gereja-gereja yang dipengaruhi oleh Belanda, menjadi gereja Presbyterian atau Protestan, GKI, HKBP Lutheran, GPIB, GEMIM, GEMIT yang ada di NTT. Ya. Tetapi gereja Reform Injili Indonesia dari gerakan Reform Injili Indonesia itu dari orang Indonesia, uang Indonesia, pikiran Indonesia, nggak ada bantuan dari mana-mana. Murni itu, betul-betul dari Indonesia. Jadi kita ini berada di dalam satu gerakan yang kita melihat, kita lihat ya, ini kita berpeperangan saudara. Maka gerakan Reform Injili ini melawan arus apa? Ini dan ini. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita di Cikarang, kita harus betul-betul mempunyai pemahaman yang kuat mengenai apa itu teologi reform. Dan kita mesti ada satu kesehatian, karena kita akan berperang.
Bukan berperang melawan orangnya, saudara ya. Berperang untuk melawan ini ajaran. Termasuk kita dan keturunan kita. Bagaimana membawa ini masuk supaya apa? Supaya betul-betul zaman ini dibawa kembali kepada Tuhan. Maksudnya itu. Karena gerakan reform yang pertama betul-betul gerakan reform dengan motivasi yang murni. Membawa zaman kembali kepada Tuhan. Waktu Eropa Timur dilanda dengan komunisme, Eropa Barat dilanda dengan sekularisme, Amerika dilanda dengan liberalisme, sekarang kita melihat abad 19, sekarang abad 21, apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika? Perkembangannya jadi bagaimana? LGBTQ. Terus transgender. Ya. Bersyukur si Trump jadi presiden, bukan dia orang yang baik, saudara ya. Tapi masih lumayan. Kenapa? Karena dia langsung cut biaya dari seluruh state untuk operasi transgender. Itu dibiayai negara, gratis. Kayak kita BPJS. Stop, si Trump mengatakan. Dan dia mengatakan hanya ada 2 gender, laki dan perempuan. Itu semua anugerah umum, saudara, kepada dunia. Khususnya melalui Amerika. Jadi kalau kita melihat, kita di dalam satu peperangan melawan 2 arus, ini liberal, ini adalah menuju ke karismatik yang adalah mega church. Bagaimana kita membawa zaman ini kembali kepada Tuhan. Melalui teologi reform dan semangat memberitakan Injil. 2 poin ini. Jadi kalau yang namanya Injil itu bukan cuma kita mengetahui secara otak kita harus menerapkan. Pertama adalah cinta kasih Tuhan yang memberikan dorongan kepada saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Ya. Yang terakhir, saudara, setelah itu saudara bisa tanya jawab. Yang terakhir, ini dari Pak Tong ya. Kalau reform mempunyai isi, pengertian reform, teologi itu kan isi. Maka reform harus punya wadah. Those who have content should have the container. Kontainernya apa, saudara? Kontainernya itu GRII dan STEMI. Paham? Saudara kan nggak pernah masuk ke gereja yang dulu dengan segitu banyaknya kegiatan seperti kita kan. Speak setahun 3 kali. Ada BCN, Bible Camp Nasional. Ada NRETC, National Reform Evangelical Teen Convention. Nanti ada Kuiper Prize, Kuiper Conference. Nanti ada lagi masuk kepada Paskah, Jumat Agung ya. Coba saudara yang ikut di dalam humas. Kayaknya nggak berhenti-berhenti sampai kita malu nanya-nanyain orang, kok lu lagi? Iya kan? Kenapa? Ada 2 wadah ini. 2 wadah ini sebagai kendaraan yang didirikan oleh Pak Tong secara pribadi. Yang pertama itu namanya STEMI. Saudara jangan terbalik ya. Saudara mengagungkan GRI. Pertama itu STEMI. STEMI itu 1975. Yang menjadi co-founder daripada STEMI itu adalah Dr. Yahya Ling. Nah, dia menjadi ketua STEMI di Amerika. Nah, STEMI ini sebagai satu yayasan Kristen interdenominasi. Jadi kalau kita KKR, kita Speak, kita ada BCN, NRETC, NREC, Kuiper Prize, itu pakai nama STEMI. Karena kita bisa mengundang orang lain yang di luar denominasi GRII. Tetapi orang-orang yang sudah percaya Tuhan dari hasil penginjilan, itu kan mereka perlu dibaptis, ada katekisasi, mau menikah ada premarital counseling, yang anak ada sekolah minggu, yang remaja ada PA remaja dan sebagainya. Itu perlu wadah. Ini namanya denominasi. Jadi di dalam gerakan reform Injil ini ada 2 wadah. Yang pertama adalah STEMI, yang kedua adalah GRII. Yang STEMI didirikan 1975, yang GRI didirikan 1989, terdaftar di Departemen Agama resmi. Itu ada, ini dua-dua ada aktenya. Misalnya Pak Tong akan bikin Kapin misalnya ya, nanti bulan Juni ada Kapin di mana? Di Luwu Utara, Luwu Timur dan di Maros, Sulawesi Selatan. Kita ke kantor Bimas Kristen dan Kementerian Agama di Kalimantan, di Makassar. Tolong akte STEMI dikirim. Kirim. Bukannya yayasan Kristen yang abal-abalan, saudara ya. Memang itu resmi dan ada data-datanya apa yang sudah kita lakukan. Jadi dari STEMI ini, maka mulailah yang di Indonesia ya, mulai tahun 1984. Itu mulai dengan seminar pembinaan iman Kristen. Pembicaranya itu adalah Stephen Tong tunggal. Diadakan selama beberapa hari. Kira-kira 3 hari. Misalnya diadakan jam 7 sampai jam 10 malam. Kita sewa di mana? Di balai sidang misalnya begitu. Nah sekarang ini Speak adalah Speak generasi yang kedua.
Ya, makanya ada Stephen Tong dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu siapa nggak dikasih tahu, begitu harinya baru kita tahu si ini gitu ya, satu hari. Nah, dari speak yang pertama, ketahuan siapa-siapa yang minat di dalam teologi reform. Lalu tahun 1987 mulai dengan KKR Remaja Bagi Kristus. Nah, dilihat perkembangannya bahwa kira-kira Indonesia sudah siap ya adanya wadah yang namanya GRI. Baru 87, 88 KKR Remaja Bagi Kristus kedua, yang 88, 89 gereja dimulai di Granada. Berapa yang kebaktian pertama? Sekitar 200 atau 300. Pak Tong katakan, kalau jemaat sampai 1.800, saya janji saya akan mulai memikirkan membangun gereja. Setelah dari Granada, kita pindah ke kampus Mas karena Granada mau dibongkar. Pindah ke kampus Mas, di kampus Mas sudah mulai mendirikan yang di Kemayoran. Jadi dia berjanji, kalau Tuhan memberkati ini menjadi 1.800 jemaatnya di pusat, saya akan memikirkan untuk membangun gedung gereja. Nah, dibangunlah yang itu yang di Kemayoran. Dan tanpa ada pinjaman 1 rupiah pun dari bank. Yang menjadi ketua pembangunan itu namanya adalah Alwi Sya'af. Ya, dia namanya Sya'af. Tapi bukan keturunan Arab, saudara. Memang dia namanya Sya'af. Dia sebagai arsitek lulusan Jerman, kepala proyek pembangunan. Ya, ada arsitek lain yang Total atau apa yang bangun ya. Nah, waktu saya tanya dia begini, "Wi, bagaimana pembangunan?" "Aduh, Cimaria, aku tuh deg-degan loh." Kan itu yang kerja 24 jam, saudara, yang kerja ya. Tapi setiap minggu waktu mau bayar gajian, itu cukup. Kan semuanya janji iman kan dari jemaat kan. Oh ya, saya janji bayar berapa kali gitu ya. Setiap minggu waktu bayar untuk tukang cukup. Setiap minggu si Alwi itu dak-dikduk. Sampai setelah selesai Pak Tong tanya, "Kita ada utang nggak?" "Enggak, Pak Tong." Pak Tong tuh sampai kaget. "Enggak. Kita ada pinjam uang sama siapa nggak?" "Enggak." Selesai. Kalau nggak salah berapa ratus miliar ya waktu itu? 400 atau berapa waktu itu. Makanya gerakan reform Injil itu nggak ada bantuan dari Belanda, saudara. Kalau GPEB di Medan Merdeka itu masih dapat bantuan dari ratu yang di Belanda. Sampai sekarang untuk maintenance. Yang kita GRI itu enggak. Nah, itu semua dari perjuangan. Dari orang Indonesia, uangnya Indonesia, pikirannya Indonesia, perjuangan orang Indonesia. Sekarang malah kita membantu reform yang ada di Amerika itu. Westminster Theological Seminary. Bantunya bukan sedikit tuh, saudara. $1,500 atau $2 juta. Karena mereka mau bangun kampus seminari di Westminster. Westminster itu di Philadelphia. Jadi pada waktu saudara mengerti ini, yang pertama ya, kalau saudara paham, wah ini satu gerakan yang sangat penting buat zaman ini. Karena membawa zaman ini boleh kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita yang menjadi anggota, yang menjadi melayani Tuhan, kita harus mengerti konten. Yang saya percaya apa, yang kita perjuangkan itu apa. Jadi kita nggak main asal aktif dan tabrak sini, tabrak situ, enggak, saudara. Dan di dalam kita berjuang, kita mesti punya kesehatian. Kayak kita tentara kan, satu komando. Kalau enggak kan kita mana bisa menyerang begitu ya. Ini betul-betul kita satu komando untuk membawa zaman ini kembali kepada Tuhan. Saudara mesti ingat loh, perlawanan itu kepada siapa? Filsafat dunia. Filsafat dunia itu masuk ke dalam pemikiran anak-anak kita melalui medsos, melalui sekolah, melalui sebagainya. Kalau saudara punya anak sekolah di international school yang ada di Jakarta di mana-mana, gurunya itu udah mengajarkan yang namanya gender itu bisa ada 6 macam, ada 8 macam. Anak kita udah diajarin demikian. Masuk international school di Singapura diajarkan demikian. Mereka setuju dengan LGBT pakai pita dadu. Yang nggak pakai pita dadu siapa? Cuma ada satu anak dianggut remajanya GRI Singapura. Wah, dia udah dibully sama teman-temannya. Semuanya setuju. Kalau di Singapura saudara udah masuk ke secondary ya umur 13 ya, dia tanya, "Do you agree with lesbian?" Dia udah tanya, "You lesbian atau apa?" Dia udah tanya. Umur 13. Dan dia, kalau saudara nggak pilih begitu, udah nggak ditemenin, saudara. Singapura itu tetangga kita paling deket loh, saudara. Jadi saudara jangan pikir ya adanya GRI sekarang kebetulan. Itu satu perjuangan. Tapi mengajak semua kita ini betul-betul ada hati mau mempelajari firman Tuhan, mempelajari teologi ya. Yang ketiga kita harus betul-betul turun untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak dengan cara hanya karena kita mengasihi. Yang memberitakan Injil yang perlu dirubah itu adalah konsep pemikiran orang. Itu namanya kita harus
mengerti kesulitan orang. Nah, itu perlu apologetika. Saudara kalau ketemu orang Pontianak ya, dia lagi sakit keras mau mati, kita tanya mau terima Tuhan, nggak mau. Buat mereka, Yesus itu salah satu daripada dewa-dewa yang mereka percaya. Siapa tahu yang ini menolong. Tapi kalau bilang, you mau percaya Yesus satu-satunya, belum tentu dia mau. Ya, jadi saudara, itu pembelajaran yang nggak bisa satu kali datang. Saudara, itu mesti betul-betul kita punya konsistensi. Maka gereja menyediakan ada PA ya. Di situ kita belajar lebih mendalam kan. Lalu ada kelas-kelas, ada street, saudara bisa ikut. Karena kita ini berperang. Melawan apa? Arus. Arusnya dua loh saudara. Yang satu mega church, yang satu ini liberal. Jadi kita berperang, makanya kita perlu bersatu dan kita betul-betul perlu berjuang. Oke. Sekarang sebagai konklusi ya, ini dari Pak Tong. Pak Tong mengatakan, those who have content should have the container. Yang punya isi, pengertian teologi ya, harus mempunyai wadah. Wadahnya itu adalah Gereja Reform Injili Indonesia. Jadi di GRII ini, yang khotbah, yang melayani Tuhan itu lulusan dari STTRII. Tidak mungkin dari STT Jakarta atau dari mana. Kalau saudara lulusan dari STTRII, saudara masuk ke gereja, misalnya Gereja Metodis Indonesia, itu yang menjadi hamba Tuhan dari berbagai macam. Saudara nggak bisa khotbah reform sesuka-sukanya, termasuk di Kalam Kudus. Saudara bisa disepak. Yang berada di dalam wadah ini bisa mengkhotbahkan dengan teologi reform sepuas-puasnya. Yang kedua ya, ini dari Pak Tong ya. Sekarang yang namanya mainstream, arus utama dipegang sama ini. Reform Injili should gain the mainstream. Maka gereja Reform Injili dengan pemahaman firman yang benar, semangat Injili yang kuat, kita harus ambil arus utama. Protestan itu arus utama. Sekarang sudah jadi liberal. Kita harus ambil arus utama. Berarti next generation. Ya. Yang ketiga, saudara, sebagai orang-orang yang memahami gerakan Reform Injili, kita harus mempunyai yang namanya sense of belonging. Kalau kita mempunyai sense of belonging, ini adalah gerakan yang kita harus perjuangkan. Kita harus punya satu kesungguhan dan kesatuan berjuang. Jangan saling baku hantam di dalam. Sehingga kita jadi kocar-kacir dan terpecah-pecah. Ada tiga. Yang mempunyai isi harus mempunyai wadah. Sama-sama ya. Yang mempunyai isi harus mempunyai wadah. Isinya apa? Teologi Reform. Wadahnya apa? Gereja Reform Injili Indonesia. Yang kedua, saudara lihat ini ya, arus utama yang mana? Sekarang di sini arus utama. Kita harus ambil alih. We have to gain the mainstream. Reform Injili harus gain the mainstream. Sama-sama saudara, kita harus mengambil arus utama. Ya, berarti next generation kita harus menangkan kembali kepada Tuhan. Those who have content should have the container. Ya, Reform Injili should gain the mainstream. Yang ketiga, we should have sense of belonging. Kalau betul-betul ini adalah berkat Tuhan bagi dunia ini melalui Indonesia, marilah kita berjuang bersama. Marilah kita berjuang bersama membawa zaman ini, saudara, kepada Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati semua yang hadir di Cikarang. Bukan untuk didengar, tetapi betul-betul untuk kita gumuli dan kita pahami. Saya ada bawa cuplikan yang pernah ditayangkan waktu ulang tahunnya GRI. Saudara bisa melihat bagaimana gerakan karismatik ya. Lalu bagaimana Pak Tong punya isi hati ya. Bagaimana Tuhan taruh visi di dalam diri dia. Dan dia perjuangkan dan sekarang beliau sudah umur 85 tahun. Dia sudah mulai pass on nih ya. Tongkat kepemimpinannya kepada next generation, kepada saudara-saudara sekalian, untuk keturunan-keturunan kita boleh dibawa. Dan ini perlu satu perjuangan. Selain doa, kita harus sama-sama melayani Tuhan, kita harus belajar saudara. Karena next generation, banyak yang sudah tidak lagi di gereja Reform Injili, termasuk anak-anak kita. Coba anak-anak saudara pergi ke luar negeri sekolah, pulang mau gak ke GRI? Enggak. Mereka enggak mau. Banyak dari anak-anak majelis. Banyak dari anak-anak para aktivis kita. Di pusat maksud saya. Saya nggak tahu di Cikarang. Mereka nggak di GRI. Ada lagi yang pulang sudah tidak lagi beriman. Karena pengaruh filsafat untuk mereka sekolah. Dan ini arus saudara.
Sekali lagi, kalau saudara sadar kita berada di atas sungai, di bawahnya ada arus, saudara mesti mengingat berapa kuat fondasi kita. Satu-satu fondasi yang kuat itu hanya Kristus. Berdiri nggak kita di atas Kristus? Dengan pemahaman, pengertian yang benar, dan kita sungguh-sungguh betul-betul taat kepada firman Tuhan. Kalau enggak, arus dunia itu akan masuk. Filsafat. Oke, mungkin bisa diputar ya, dia punya video klipnya. 40 tahun yang lalu, berbagai ajaran yang tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan mulai tersebar luas. They were rich men, had plenty of money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had plenty of money. And see, all of that completely foreign to us from a traditional point of view. How many of you know that God blessed Abraham with riches? Blessed him with silver and gold. How many of you like silver and gold? Those of you that don't, you're in the wrong church. Inikah pekerjaan Roh Kudus? Inikah kekristenan yang sesungguhnya? Sejarah ada arus di tengahnya benang merah, dan benang merah itu tidak diwakili oleh karismatik karena mereka tidak setia sama firman Tuhan. Sejarah berjalan terus, liberal tidak berhak mewakili kekristenan karena mereka tidak percaya Allah itu hidup. Mereka tidak percaya Yesus anak Allah. Jikalau tidak ada visi, maka bangsa itu binasa. Dan di sini kita melihat pentingnya fungsi nabi berada di dalam dunia. Karena nabi merupakan orang-orang yang menjadi mata zaman. Di mana seluruh zaman masih tidur, dia bangun. Itu nabi. Di mana semua mabuk, dia jelas. Itu nabi. Zhong shui utus sing, zhong hun utus. Permulaan saya dirikan street sekolah teologi untuk awam karena teologi saya tidak mau dikurung dan ditahan di dalam penjara seminar. Pengajaran yang penting semua orang Kristen boleh mengetahui itu sebab tidak mulai dengan speak pertama, lalu speak kedua, speak ketiga, speak keempat, memberikan pelajaran tentang Allah Tritunggal, doktrin-doktrin yang penting untuk menguatkan orang Kristen. Saudara-saudara, saya mengajak dengan serius, dengan jujur. Mari kita menggarap sesuatu yang bernilai untuk Tuhan. Selama tahun-tahun yang lewat, dengan lutut, dengan keringat, dengan suara teriakan daripada tenggorokan yang sudah parau, saya mengatakan firman Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya kekristenan kuat, kekristenan teguh di atas firman, bukan di atas hal-hal yang lain. Saya mengharapkan pada satu hari kebaktian yang paling banyak orang datang mau dengar firman daripada Allah, mengetahui kehendak Allah, bukan mau menonton mujizat, bukan datang mau merame-rame mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Rencana pribadi kita begitu ngotot mengerjakan. Rencana Allah kita geletakkan sudah begitu lama. Saudara tega terus melihat keadaan begini sebagai orang Kristen. Seminar Pembinaan Iman Kristen dimulai sejak tahun 1985 dan dengan setia diadakan setiap tahun untuk membawa orang-orang Kristen kepada pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dari hari pertama, reformator mengetahui reform bukan satu hal yang statis. Reform adalah satu gerakan yang tidak mau terkurung oleh kebanggaan keberhasilan, tapi terus menjelajah ke wilayah yang belum dijelajah. Gerakan reform ini ada gerakan yang mempunyai satu tujuan yang besar sekali. Bagaimana membawa manusia kembali kepada Tuhan. Bagaimana membawa pengaruh Tuhan kepada seluruh manusia. Dan gereja itu menjadi sesuatu wadah di mana takhta Tuhan dilihat oleh dunia. Kristus diutamakan, pengaruh firman Tuhan di dalam semua bidang. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2002, kebaktian diadakan di Granada setiap minggunya. Kebaktian kemudian diadakan di Kampus Emas pada tahun 2002 hingga tahun 2007. Dengan hati yang siap taat akan panggilan Tuhan, Pendeta Stephen Tong mulai mendesain gedung gereja
agar umat Tuhan dapat berbakti bersama di Kemayoran, Jakarta. Pembangunan gedung Reformed Millennium Center Indonesia (RMCI) dimulai pada tahun 2006. Pada tahun 2007, kebaktian Paskah diadakan di lokasi pembangunan gedung RMCI. Hingga hari ini Gereja Reform Injili tersebar di seluruh dunia. 44 cabang di Indonesia dan 32 cabang di luar Indonesia. 76 cabang di seluruh dunia. Injil adalah rencana Allah di atas semua rencana. Orang-orang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan karena anugerah Tuhan, dan di situ manusia diberikan hidup yang baru. Demi hidup yang baru, manusia diberikan kemungkinan bersekutu dengan orang yang berhidup baru menjadi gereja. Dan gereja adalah pusat daripada komunitas seluruh hidup manusia. Gereja adalah kekasih Tuhan Allah yang dicintai sampai mengorbankan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Teologi bagian yang kuat, bertulang punggung, berbeton di dalam fondasi dan di dalam bangunan, dan mengabarkan Injil, bernapas, berdarah, berdaging, menyaksikan kebenaran Tuhan. Kebaktian Kebangunan Rohani KKR pertama, Remaja bagi Kristus, diadakan pada tahun 1987. KKR Anak diadakan pada tahun 1991. Sekolah-sekolah di berbagai penjuru Indonesia juga dilayani lewat KKR regional. Para jemaat dari berbagai cabang dilatih dan dipersiapkan untuk memberitakan Injil kepada jutaan siswa setiap tahunnya. Aku berjanji jadi muridmu yang setia. Kebaktian Pembaruan Iman Nasional, KAPIN, diadakan di berbagai kota di Indonesia dan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Dibandingkan dengan cinta dari surga, apa ketakutan untuk hujan? Menjunjung tinggi Kristus, jadikan dia Tuhan, meskipun engkau harus dibunuh, engkau tetap percaya kepada dia. Itu iman Kristus. Usaha pekabaran Injil ini tidaklah lepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Terkadang seluruh tim yang melayani harus melewati jalan yang rusak atau naik perahu menuju tempat-tempat yang terpencil. Tidak pernah memadamkan semangat mengabarkan Injil bagi sesama. Kebaktian Pembaruan Iman Nasional melayani 140 kota dan 20 kota tambahan. Tuhan menganugerahkan lebih dari 650.000 orang yang hadir dalam kebaktian Pembaruan Iman Nasional. Dan ada lebih dari 450.000 yang bertobat kembali kepada Tuhan. Jemaat dan pelayan Tuhan dari berbagai gereja, khususnya dari luar Jakarta, menyatakan kerinduan untuk dilatih dan dibina. Maka Konvensi Injil Nasional diadakan untuk memperlengkapi para hamba Tuhan, guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa bantuan negeri? Boleh. Bolehkah kita bekerja tanpa minta dulu kepada orang kaya? Boleh. My God is a living God. Amin. Seturut dengan upaya mengembangkan potensi diri, STT Reformed Injili Internasional juga bekerja sama dengan berbagai sekolah tinggi teologi lainnya. Siapakah Stephen Tong? Siapakah si Johnson? Siapakah si Billy Graham? Semua itu orang lemah, orang kecil, orang hina, orang tak ada apa-apa. Kenapa Tuhan mau pakai saya ini? Sampai sekarang saya belum mengerti kenapa. To be good activist. Menjadi seorang yang berani bertindak. Sungai Yordan tidak akan pecah menjadi dua belah kecuali kakimu menginjak dulu. Coba lihat kitab suci. Itulah warisan daripada nenek moyang iman kita. Semua begitu. Mereka menjalankan, menggenapi kehendak Tuhan adalah karena mereka berani bertindak dengan tegas. Ini kehendak Tuhan, saya jalankan dulu. Di dalam pelayanan saya tidak ada satu pelayanan yang uang sudah cukup baru saya mulai.
Dan mulai dengan tindak dulu baru Tuhan kasih uang. Sejak tahun 1999, Pendeta Stephen Tong melayani 5 negara dan membawakan khotbah ekspositori setiap minggunya. Demikian Pendeta Stephen Tong memeras tenaga dan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya selama 21 tahun. Pada tahun 2017, Revo 500 diadakan di RMCI Kemayoran, Jakarta untuk memperingati 500 tahun reformasi. Dengan bertambahnya usia, Farewell Gospel Rally diadakan pada tahun 2019, di mana Pendeta Stephen Tong mengabarkan Injil di berbagai negara untuk terakhir kalinya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak memadamkan semangat untuk meneguhkan iman Kristen dan menekankan pentingnya penginjilan di dunia. Maka dari itulah Global Convention diadakan pada tahun 2020 dengan total 47 sesi, 31 pembicara, dan dihadiri oleh 34.000 peserta dari 85 negara. Pelayanan mandat budaya juga diperjuangkan oleh Gerakan Reform Injili. Sekolah Kristen Logos didirikan pada tahun 2005. Sekolah Kristen Calvin didirikan pada tahun 2008. Dan Tuhan dipermuliakan saat sekolah ini menghasilkan murid yang berprestasi dan lulusannya menjadi dosen di Universitas Indonesia dan lain sebagainya. Pada tahun 2018, Calvin Institute of Technology hadir sebagai perguruan tinggi Kristen Reformed yang akan mendatangkan shalom penebusan Kristus di zaman ini. Reformed Center for Religion and Society, RCRS, adalah lembaga kajian agama dan masyarakat dengan tujuan mewujudkan peran umat Kristen dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada tahun 2009, Galeria Sofilia didirikan untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia akan pengenalan seni yang agung dan budaya yang tinggi. Aula Simfonia Jakarta yang adalah International Concert Hall pertama di Indonesia dengan kapasitas 1.200 kursi dan kualitas akustik dan estetik kelas dunia resmi dibuka pada tahun 2009. Tidak peduli Anda agama apa, ras apa, lapisan apa. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama rata adanya. Dan manusia satu-satunya makhluk yang bisa bermusik. Itu sebab musik dicintai seluruh dunia. Sejak tahun 2012, Injil dan teologi Reformed semakin luas diberitakan lewat hadirnya Reformed 21 TV. Selama 24 jam setiap hari, berbagai tayangan disiarkan lewat TV kabel, online streaming, satelit, dan beberapa aplikasi Play Store lainnya. Melihat kurangnya literatur Kristen bagi pertumbuhan iman orang percaya di Indonesia, didirikanlah Pusat Literatur Kristen Momentum. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara, adalah moto dari aksi kasih Gereja Reformed Injili Indonesia yang secara langsung menolong masyarakat di tengah kesulitan. Sejak 20 tahun yang lalu, saya sudah pikirkan kapan kita mendirikan satu instansi, satu universitas yang memadai, sehingga boleh menjadi wakil Tuhan mendidik kebenaran kepada manusia di Indonesia.
bahwa Speak itu tahun 1984 ya. Tadi Leoni ada salah sebut. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita buka suara berdoa bagi pelayanan gerakan Reform Injili dengan wadah yang sudah ada. Pertama STEMI, bersifat interdenominasi. Yang kedua adalah GRI. Biarlah Tuhan pakai kita ya, untuk kita boleh semakin bertumbuh. Melalui GRI Cikarang boleh menjadi berkat bagi daerah di mana kita berada dan sekitarnya. Dan kita juga minta kesehatian di dalam perjuangan. Mari kita buka suara. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan membangkitkan hamba-Mu. Boleh menjadi orang yang dipakai Tuhan di dalam gerakan sejarah di Indonesia. Dan boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Kami melihat visi yang berasal dari Tuhan dan kesungguhan di dalam berjuang. Di mana banyak berkat yang sudah kami terima, baik melalui firman yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, dan juga Speak maupun untuk KKR, baik itu adalah KKR remaja, pemuda, baik itu adalah Kapin, dan begitu banyak pemberitaan Injil yang sudah diturunkan kepada kami. Biarlah kami yang sudah menerima berkat, keselamatan, pengampunan dosa, Tuhan menolong untuk kami boleh meneruskan perjuangan ini. Berikan kesehatian kepada semua pengurus, hamba-hamba Tuhan, dan juga umat Tuhan di GRI Cikarang, berjuang bagi kerajaan Tuhan, untuk betul mimbar yang ada di Cikarang ini menjadi berkat besar, baik untuk anak-anak, baik untuk remaja, pemuda, orang-orang dewasa, dan orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan murnikan motivasi di dalam gerakan ini bagi semua yang melayani Tuhan. Mendoakan semua cabang GRII, yang sudah 90 lebih sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati mimbar di mana firman disampaikan, membawa manusia kembali kepada Kristus. Berikan kekuatan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berikan kesehatian dan juga pertolongan Tuhan di dalam semua pelayanan. Kami mendoakan rencana pentabisan pendeta pada tanggal 18 April. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun dalam semua persiapan ini. Dan juga memberkati tempat-tempat yang lain dengan firman Tuhan, membawa zaman ini kembali kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.